Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market ya, khususnya market dari Bitcoin. Pergerakan Bitcoin kemarin sempat mendekati area 98 ribuan. Ya, setelah itu kena reject di kisaran level 97.800. Kali ini peningkatan dari Bitcoin didukung oleh penurunan dari indeks dolar sama gold, teman-teman. Sama-sama koreksi di perdagangan kemarin nggak sampai 0,5%, tapi impactnya aliran dana masuk ke S&P 500 dan juga Bitcoin. Ya, sehingga ya dua aset kelas ini positif. Bitcoin dominance menguat. Sayang sekali, altcoin belum mendapatkan momentum buat rally. Dilihat dari data, hari ini kita berada di hari Sabtu. Mestinya nggak terlalu gimana-gimana ya untuk data. Namun kemarin kita dapat beberapa data penting. Salah satunya itu adalah data tentang core CPI dan juga CPI dari Uni Eropa. Hasilnya adalah inflasi melonjak dari 2,4. Core CPI secara year on year naik menjadi 2,7%. Kemudian CPI-nya bertahan di 2,2%. Lonjakan ini mungkin impact daripada perang dagang yang terjadi ya. Meskipun belum diresmikan, namun banyak perusahaan-perusahaan sudah mempersiapkan tarif atau harga yang baru yang sudah disesuaikan dengan kenaikan tarif. Kemudian kemarin dari Amerika Serikat juga ada data non-farm payroll, hasilnya lumayan positif. Kalau kita lihat dari data, pembukaan lapangan pekerjaan baru juga meningkat, data pengangguran masih stabil untuk Amerika Serikat. Itu sih data yang kita temukan kemarin. Hari ini nggak terlalu ada sentimen yang gimana-gimana. Market US dollar juga bakalan off. Komoditi, forex, saham bakalan off. Jadi kita akan berkonsentrasi hanya ke Bitcoin dan kripto saja. Teman-teman, kemarin ada inflow yang sangat bagus datang dari produk Bitcoin Spot ETF. Ini didominasi oleh inflow yang masuk ke BlackRock dan Fidelity. Sementara Grayscale kemarin ada arus keluar ya, menunjukkan ada inflow sekitar 422 juta US dollar untuk Bitcoin Spot ETF, sementara Ethereum Spot ETF kemarin ada inflow 6,49 juta saja. Nggak terlalu signifikan. Investor yang sehari sebelumnya sempat keluar sekarang udah kembali masuk kembali gitu. Berita yang cukup bagus. Kemudian berita juga datang dari Beijing. Kabarnya terkait dengan tawaran fentanyl ya ke Amerika Serikat untuk melakukan perundingan ulang. Jadi Beijing akan mengirim utusannya, Minister of Public Security yang bernama Wang Xianghong akan ditunjuk untuk terbang ke Amerika Serikat mengunjungi Trump Team, teman-teman, untuk membahas terkait dengan masalah fentanyl ini. Ini menyangkut tentang chemical ingredient yang untuk digunakan untuk obat-obatan yaitu fentanyl. Jadi berhubungan dengan farmasi ya. Itu jadi akan ada utusan dari Cina yang ke Amerika, yang berkunjung ke Amerika Serikat. Nah, terkait dengan tarif, ternyata Cina ini juga sudah merasakan kesusahan dan dikabarkan akan siap untuk membuka kembali perdagangan mereka kepada Amerika Serikat yang bernilai sampai dengan 40 miliar untuk tarif ini. Kabarnya sih ada 24% unconfirmed list ya, artinya list yang belum dikonfirmasi. Dugaannya adalah 40% terkait dengan produk-produk yang diimport ke Cina dari Amerika Serikat. Ini total nilainya adalah 40 miliar US dollar gitu. Yang bakalan dibuka. Ini bakalan menjadi sebuah sinyal positif untuk perkembangan dari pasar ke depannya. Semoga aja sih import bisa dibuka kembali, tarif tidak dinaikkan kembali, dan kalau bisa juga dapat titik terang terkait dengan masalah tarif ini. Sebab menurut saya impactnya sangat-sangat negatif. Kemungkinan sih Trump berhasil ya. Berhasil dalam artian gini, Trump itu pengen
Jerome Powell itu pangkas suku bunga. Gimana caranya? Ya mereka bikin masalah. Trump bikin masalah sehingga menyebabkan tingkat pembelian apa namanya tingkat ya perekonomian lah bisa dibilang ya secara GDP biar turun, tingkat pengangguran biar naik. Kemudian mereka bikin tarif yang menyebabkan inflasi pada awalnya, namun at the end pasti akan terjadi penurunan daya beli sehingga akan menurunkan inflasi. Jadi ini semacam strategi yang dilakukan oleh Trump gitu. Bukan masalah Trump ini pengen buat menghancurkan ekonomi, enggak. Teman-teman, dia adalah pebisnis, sekarang dia punya kekuasaan seperti itu. Jadi dia akan melakukan sesuatu yang ditujukan untuk sesuai dengan tujuannya Trump ini gitu. Jadi apa yang dibikin, kekacauan yang dibikin itu semua by design yang memang sudah direncanakan. Kalau kita lihat juga dari data kemarin ya, ada pembukaan lapangan pekerjaan baru sebanyak 177.000 job di bulan April kemarin. Dan ini bisa dibilang di atas dari ekspektasi yang hanya sekitar 138.000. Berita yang bagus, ya menurut saya bagus, tapi berita pengangguran juga naik, teman-teman. Kemudian dilihat dari Senator Cynthia Lummis kemarin mengatakan bahwa Presiden Trump akan mendukung rancangan undang-undang cadangan Bitcoin strategis untuk membeli 1 juta Bitcoin. Ya semua orang udah tahu lah masalah ini dan kita tunggu aja realisasinya bagaimana, apakah Amerika Serikat kedepannya bakalan melakukan hal tersebut gitu. GTA 6 dikabarkan di-delay ya atau diundur sampai 26 Mei 2026. Biasanya sih game-game baru itu dirilis di Desember tahun sebelumnya atau di awal tahun. Biasanya seperti itu. Namun spesial kayaknya untuk GTA ini bakalan ditunda perilisannya dan ini berimpact kepada token bernama Take-Two atau TTWO yang turun 10%. Dia masih dalam pre-market, teman-teman. Jadi ini kayaknya token yang terintegrasi atau token yang dikait-kaitkan dengan apa namanya GTA ya, game GTA. Kemudian dari berita yang lain juga datang dari laporan keuangan terbaru dari OKX dan juga beberapa berita lain teman-teman terkait dengan laporan kuartal 1 nampaknya positif dari OKX. Maxi juga melaporkan hal yang sama di mana Maxi Venture kemarin dikabarkan growth ya mengalami pertumbuhan di kuartal ke-1 menurut laporan keuangannya impact daripada ya cuan dari market kripto teman-teman artinya ini kan exchange ya exchange yang menawarkan layanan fasilitas untuk melakukan perdagangan aset kripto gitu jadi artinya kalau transaksinya banyak mereka cuannya itu sampai 16 juta US dollar. Itu hasil dari mereka invest ke Ethena dan nampaknya akan meningkatkan jumlah mereka punya investasi sampai dengan 300 juta. Wah ini menarik. Kemudian Michael Saylor juga berencana untuk melakukan pembelian terkait dengan Bitcoin. Sekarang ini mereka sedang mencoba mencari dana sampai dengan 84 miliar US dollar. Ya, ini tujuannya untuk kembali mengakuisisi Bitcoin ke depannya. Ini menarik, Michael Saylor nggak henti-hentinya membeli Bitcoin. Kemudian ada Ripple, kemarin di reject sama Circle. Ripple pengen beli Circle senilai 5 miliar, tapi ternyata kemurahan gitu. Jadi di reject penawaran dari Ripple. Akhirnya Brad Garlinghouse respon, dia akan offer sampai dengan 20 miliar US dollar untuk mengakuisisi Circle. Ini 3 kali lipat ya ditingkatkan 3 kali lipat gitu untuk overnya. Dan menurut saya ini penambahan yang lumayan signifikan untuk membeli Circle. Kita akan lihat apakah si Ripple berhasil mengakuisisi Circle. Lalu ada Australian election will bring pro crypto law either way. Jadi regulasi terbaru untuk Australia nampaknya akan semakin terbuka karena mereka akan apa namanya? Mereka punya kandidat yang pro crypto ya pada election yang tentu saja akan membawa cara terbaru untuk mendapatkan approval terkait dengan regulasi kriptonya. Gitu. Kita akan tunggu seperti apa
Strategi dikabarkan juga baru aja merilis laporan keuangan mereka. Dikabarkan secara year to date ini mengalami peningkatan ya secara return sampai dengan 13,7% untuk Bitcoin yield-nya. Kemudian Bitcoin gains itu mencapai 61.000 ya 61.000 peningkatan akumulasi berupa Bitcoin-nya secara year to date. Kemudian juga menunjukkan bahwa saat ini mereka lagi profit, teman-teman. Profit secara perusahaan juga meningkat dari MicroStrategy. Kemudian Kraken juga dikabarkan revenue-nya naik sampai 19%, menarik ya, rata-rata perusahaan exchange cuan. Kemudian ini datang dari Robinhood juga, salah satu exchange yang teregulasi di Amerika Serikat, mengalami peningkatan balance di tahun ini. Kalau kita perhatikan peningkatannya itu dari Maret 2024. Sorry, mungkin teman-teman ada yang kebesaran ya. Jadi intinya adalah revenue-nya meningkat teman-teman setelah update data ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya di Maret tanggal 31 2024 revenue-nya itu secara year on year kan sekitar 878 juta. Sekarang udah naik di tahun 2025 menjadi 884. Jadi ini cukup menarik untuk balance yang dimiliki, berarti memang perusahaan dari Robinhood ini masih cuan. Rata-rata exchange yang terdaftar itu dapat cuan ya secara laporan kuartal pertama 2025 ini. Kemudian juga ada perusahaan bernama Freight Technology dikabarkan bakalan membeli token Trump senilai 20 juta US dollar. Ini akan dijadikan sebagai treasury-nya. Cukup mengejutkan ya, sebuah perusahaan yang di-listing di Nasdaq dengan nama Freight Technology dikabarkan bakalan menjadikan token Trump ini sebagai cadangan reserve mereka. Jadi biasanya sih perusahaan itu mencari aset yang aman kayak Bitcoin atau mungkin emas, tapi ini mereka justru malah melakukan pembelian berupa token Trump untuk dijadikan sebagai reserve-nya. Kemudian akuisisi token FET ya, token baru-baru ini juga masuk ke pembendaharaan dari perusahaan ini. Oh, jadi ini perusahaan yang memang cukup berani untuk mengakuisisi altcoin guna sebagai cadangan reserve mereka. Sebelumnya mereka sudah melakukan pembelian berupa token FET juga pada tanggal 29 April 2025. Jadi baru aja mereka mengakuisisi FET. Oke, sukses. Semoga cuan. Kemudian ada movement, dikabarkan ada insiden yang melibatkan masalah trading ya, trading dari platform ini atau koin ini. Nampaknya ada semacam masalah kepada token movement atau move. Hati-hati bagi teman-teman yang punya tokennya, karena mereka baru aja mengkonfirmasi bahwa Rusi manage itu telah ditangguhkan dari Movement Lab. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan kejadian yang sedang berlangsung karena peninjauan pihak ketiga masih dilakukan. Oke, ada insiden lah dalam internal mereka. Movement overall kemarin nyungsep ya di sini. Turun teman-teman sekitar 30%. Parah banget ada insiden yang terjadi pada movement. Itu kita coba untuk bahas gimana pergerakan dari Bitcoin. Overall sih masih sama dengan analisa kemarin. Pergerakan smart money meningkat. Bitcoin ketahan di level resistance di kisaran level 97.400. Yang saya perhatikan pergerakan Bitcoin ini masih bergerak dalam sebuah ascending channel pattern dengan volume smart money yang pelan-pelan udah mulai turun. Kemudian dilihat juga dari volume perdagangan masih dalam proses peningkatan. Saya cuma bisa wanti-wanti aja buat teman-teman lebih berhati-hati aja di market. Ya, market ini udah mulai mengalami pelemahan secara smart money. Impact-nya tentu saja adalah tanda-tanda untuk pergerakan yang korektif seperti itu. Dilihat dari volume perdagangan sih bagus.
Smart money di time frame daily juga kemarin bagus, closingnya pun juga bagus. Jadi secara data, secara technical ini semua masih positif. Belum ada indikasi pembalikan arah untuk market. Ya, cuman sedikit hati-hati aja bagi teman-teman yang trading dalam jangka waktu pendek karena volatilitas dari market ini lumayan tinggi. Gitu, ketidakpastian pasar masih sedang terjadi. Dilihat dari movement juga, kalau kita perhatikan beberapa altcoin juga masih tertekan ya. Gitu, dan untuk Bitcoin sendiri sih, ya sejauh ini kita mungkin punya opportunity untuk koreksi sehat dulu. Teman-teman target mungkin untuk Bitcoin bisa ke 95.000 sampai dengan 94.000 di weekend kali ini. Jadi kan kita udah masuk weekend, mungkin beberapa trader juga udah pada cuan di minggu ini. Dan ya kita mungkin bisa membuka opportunity untuk yang namanya koreksi sehat dulu. Sebab dilihat dari movement Bitcoin ini udah lumayan rally ya. Bahkan kemarin kita expect ada koreksi di kisaran tanggal 30 April. Ternyata malah di bawah pump lagi di hari kemarin di 1 Mei. Dan sekarang masih dipertahankan di posisi yang cukup positif. Seperti itu. Jadi need to correction lah kalau saya pikir untuk pasar. Di time frame 1 jam overall masih sangat baik. Movement masih sangat kuat. Smart money juga masih strong di market. Itu ya, jadi masih bagus. Kalau Bitcoin dominance gimana? Sementara ini masih sangat kuat. Bitcoin dominance bahkan mengalami peningkatan dari posisi smart money-nya. Jadi untuk altcoin mungkin nggak akan terlalu positif ya. Paling beberapa, kayak kemarin ada virtual aja yang naik. Mudeng juga agak sedikit naik dan juga Tau. Tapi sisanya mayoritas merah gitu. Trump juga yang kabarnya akan diakuisisi juga masih bagus secara tren. Ini mungkin ada opportunity untuk token Trump. Ya barangkali dia bakalan punya peluang buat rally ya. Kalau aku perhatikan sih ini secara tren udah mulai menunjukkan indikasi yang bagus juga. Mungkin dia cuma butuh konfirmasi breakout aja. Kayak gini lah patternnya teman-teman. Kita tunggu dia breakout dan mungkin akan menjadi opportunity yang bagus sih untuk token Trump buat spekulasi ya. Itu Bitcoin sementara ini udah sedikit koreksi ke 96.900. Kita tunggu aja Bitcoin menuju ke 95.000 atau mungkin bisa lebih di bawah ya 94 ribuan. Oke, gitu aja buat update kali ini. Happy weekend untuk kita semua, teman-teman. Selamat merayakan Hari Raya Kuningan bagi teman-teman yang beragama Hindu ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan. Jadi kita bertemu lagi di hari esok, teman-teman. Kita punya komunitas juga di Telegram buat teman-teman yang mungkin punya akun Telegram, yang mungkin pengen untuk join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.